Bagian 3, kegelisahan, sumber energi yang kreatif. Bab 27, berhasil di tengah stres. Makin sering kita dihadapkan dengan stres, makin senang kita menantang diri kita. Sebelum abad ini hanya terdapat sedikit hal yang menimbulkan stres. Dulu banyak orang Amerika tinggal di daerah pertanian, di mana tidak ada kemacetan di jalan pada jam-jam sibuk, tidak ada buku cek yang harus diseimbangkan, atau ruang kerja yang sempit. Stres yang kita alami akan cepat dilenyapkan oleh kebutuhan fisik untuk bertahan hidup. Memerah susu sapi, menggarap ladang, dan menyiapkan makanan di dapur adalah kegiatan yang banyak mengeluarkan tenaga dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Zaman kegelisahan. Dalam dunia yang berbau komersil seperti sekarang, terdapat banyak hal yang menyebabkan frustrasi dan ketegangan. Di tempat pekerjaan, kita seringkali harus menerima perintah dari orang yang mungkin tidak kita senangi. Sebagian besar dari waktu kita setiap hari terbuang percuma di jalan-jalan yang macet, yang tidak mungkin bisa kita hindari. Barangkali kita akan kehilangan kebebasan kita bila kita bekerja di dalam lingkungan birokrasi umum. Bahkan, masalah yang serius dalam masyarakat modern adalah bahwa kita tidak mempunyai cara yang tepat untuk membebaskan ketegangan jiwa kita. Seharusnya kita bisa tersenyum kepada setiap orang yang menyakiti hati kita, ketimbang mengumbar amarah kita. Sekarang, kita harus mengendarai mobil kita dengan lebih hati-hati. Walaupun kita ingin tiba secepatnya di rumah, atau kita akan dikenakan tilang di jalan dan menghadapi risiko kehilangan rebewes kita. Pada saat kita meninggalkan daerah pertanian yang relatif terisolasi dan sepi, kemudian tinggal di kota yang dipadati manusia, ketegangan jiwa kita makin mencuat ke permukaan. Keletihan fisik yang menyehatkan seusai bekerja di ladang telah digantikan dengan kekacauan. Misalnya, ada kejadian tembak-menembak di jalan bebas hambatan di Los Angeles. Iklan-iklan di media massa menganjurkan kita supaya terus merokok, menikmati minuman beralkohol tinggi, dan menyantap makanan yang sudah kadaluarsa. Banyak orang menyarankan agar kita memakai obat-obat terlarang. Selain itu, perjudian dapat menguras sumber keuangan kita. Perubahan dari gaya hidup yang relatif sedikit stresnya dan mempunyai banyak cara alami yang produktif untuk mengurangi ketegangan jiwa ke dalam suatu masyarakat yang gampang bingung dan memiliki sedikit cara untuk mengatasi kegelisahan, telah membawa banyak tantangan pada diri pribadi kita. Namun, kita bisa belajar bagaimana stres akan mendorong semangat kita dan meletihkan jiwa kita, atau kita akan dikuasai oleh tekanan emosional. Robert Hoffman adalah pakar kesehatan yang terkenal di Amerika dalam bidang aplikasi klinis dan pengobatan terhadap kelainan tingkah laku manusia. Selain itu, dia adalah mahasiswa bidang psikoneuroimunologi yang kini sedang berkembang pesat. Dia sering memberikan kuliah di mancanegara dan belakangan ini dia baru saja kembali dari Inggris karena dia adalah profesor tamu di sana. Dia menyarankan sebagai berikut. Stres adalah bagian kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Jika kita tidak akan bisa hidup tanpa kegelisahan. Stres bukanlah sesuatu yang buruk. Stres dapat menantang seseorang untuk mencapai kesempurnaan, karena sukses dapat menjadi bukti kemenangan kita atas stres. Akan tetapi, setiap orang mempunyai kelemahan sendiri-sendiri, yaitu tidak memiliki kestabilan untuk dapat mengatur beberapa jenis stres tertentu. Kemudian orang telah mengalami perkembangan karakter yang kuat selama proses pembentukan janin, yang menunjukkan adanya gaya manajemen terhadap stres, yaitu pola tingkah laku untuk mengatasi stres. Beberapa kelemahan bila mengalami stres bisa mengarah kepada penderitaan, bahkan akan menjadi penyakit dalam jiwa dan raga.
jiwa raga dan kedua-duanya. Berdasarkan penyelidikan ilmu pengetahuan di atas, studi perilaku binatang dan manusia, disimpulkan bahwa macam stres yang menghasilkan ketidakberdayaan dapat menyebabkan terhentinya pertahanan tubuh secara alami terhadap penyakit, dan karena itu membuat organisme lebih mudah menyusup ke dalam tubuh dan berkembang menjadi penyakit. Kegelisahan merupakan tanda untuk berjaga-jaga. Demikian pula, pemberian kekuatan terkait erat dengan penambahan kekebalan dan perbaikan kemampuan untuk mempertahankan hidup. Ungkapan sederhananya, mereka yang membiarkan dirinya menjadi korban yang kronis lebih gampang menderita keputusasaan dan tidak akan pernah bisa mengatasi kegelisahan. Teknik perilaku yang memberi kekuatan akan menguatkan mereka yang menggunakannya. Kondisi lingkungan. Kita cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Jika orang tua kita pergi ke gereja, minum martini, dan bermain golf, kita mungkin akan meniru gaya hidup mereka atau barangkali akan memutuskan untuk memakai obat terlarang, tidur berlebihan, dan bermain judi. Untuk beberapa saat, kita perlu menghentikan semua kegiatan kita dan mulai memikirkan sesuatu yang lebih berarti. Kita harus berhenti menjadi produk dari lingkungan di sekitar kita dan mulai menciptakan lingkungan yang sehat, bermakna, dan menjanjikan berbagai keuntungan bagi kita. Pikirkan tentang penyebab frustrasi kita, misalnya kerumunan orang banyak, suara gaduh, dan lingkungan yang serba kaku. Sekarang perhatikan kegiatan yang membuat diri kita menjadi rileks namun tidak produktif. Misalnya, menonton televisi atau makan terlalu banyak. Hal yang ingin kita lebur ke dalam diri kita adalah kegiatan produktif yang membuat diri kita menjadi rileks dan bisa melenyapkan stres yang kita alami. Misalnya, berjalan-jalan pada saat matahari terbenam, membaca buku di dekat perapian, atau bercakap-cakap dengan sahabat kita. Mengendalikan diri. Bob Dobry dulu bekerja pada sebuah perusahaan dan merasa frustrasi karena dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Kemudian dia meneliti kembali semua kegiatan yang paling disenanginya. Ini termasuk hobi terbang, pemasaran, dan mengobrol dengan orang lain. Hasil dari pengkajian dirinya adalah bisnisnya sendiri di bidang periklanan melalui radio. Kini kegiatan favoritnya dan bisnisnya berjalan sinkron. Hobinya di bidang penerbangan, mencari uang, pengendalian diri, dan kepuasan kliennya telah menjadi satu dan seirama. Orang yang memiliki bisnis sendiri lebih dapat mengendalikan dirinya, tapi dia juga akan mengalami frustrasi lebih banyak. Prospek perusahaannya bisa menjadi negatif dan kegelisahannya akan meningkat. Bob menguraikan hal ini kepada saya. Pada saat Anda memikul beban yang sangat berat karena berkali-kali ditolak orang, stres sering menguasai diri Anda. Sekali Anda larut di dalamnya, maka keinginan Anda hanyalah ingin tidur dan menonton televisi. Dalam keadaan seperti itu, Anda harus segera mengambil tindakan positif. Rahasia kemenangan adalah menetapkan bahwa segala sesuatu yang Anda kerjakan hanya sekadar memainkan suatu pertandingan. Saya kerap kali mengingatkan diri saya bahwa menjalani kehidupan yang tidak terlalu mempedulikan hal-hal yang negatif akan menjadi mudah untuk kita terima. Anda dapat melanjutkan kehidupan Anda ketimbang merasa sesak napas dan kehilangan semangat Anda. Stres bisa hilang bila Anda mengubah persepsi Anda. Kegagalan hanya sesuatu yang kebetulan. Minggu lalu saya mengadakan kunjungan sebanyak 18 kali pada pagi hari. Separuhnya positif,
mereka setuju menerima kit media yang saya tawarkan. Sedangkan yang 2 orang sudah membuat perjanjian pembelian. Sisanya yang negatif. Sebenarnya bukanlah negatif, melainkan belum terjangkau oleh keinginan saya. Sungguh enak, bisa belajar banyak penolakan dan stres. Seharusnya disambut baik selama kita mau mengubahnya menjadi pengalaman yang membawa rejeki. Kegagalan dan penolakan akan menjadi masalah bila keduanya menyebabkan kita tidak merasa senang. Jika kekecewaan dan umpan balik negatif menimbulkan stres yang berlebihan, kita bisa menjadi defensif. Pengalaman negatif dapat menjadi berbahaya bila menimbulkan semangat yang negatif. Bila suatu saat kita mengalami kegagalan dan penolakan lagi, maka kita hanya punya satu peluang akhir untuk bisa berhasil dalam usaha kita. Kita perlu mengembangkan reaksi positif terhadap kegelisahan yang ditimbulkan oleh sikap permusuhan orang dan umpan balik negatif di dalam diri kita. Krisis adalah saat yang tepat untuk bertumbuh. Tahun 1970 merupakan titik balik bagi Elson Louis yang pada waktu itu bekerja sebagai ahli komputer. Pelatihan yang dilaluinya selama ini hanya bersifat teknis. Kepandaiannya cukup bagus dalam soal pemecahan masalah dan hal-hal yang lebih rinci. Kepribadiannya adalah analitis, rasional, dan tidak ceroboh. Tapi dia ingin mengembangkan potensi dirinya dan memperluas kesempatan untuk maju. Dia lalu memutuskan bahwa menjual bagi kepentingan perusahaan bisa merupakan jawaban atas minatnya. Namun pihak perusahaan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai kualitas yang dibutuhkan. Akhirnya, Elson memutuskan akan menguji kemampuannya dalam menjual asuransi sebagai pekerjaan sambilan. Suksesnya kemudian meyakinkan dirinya, sehingga dia merintis karirnya dengan bekerja paruh waktu, dengan bekerja penuh dalam bidang pemasaran. Hanya dalam waktu setahun, dia telah menjadi orang pertama yang berhasil pada perusahaan yang baru dimasuki itu dan memenangkan perjalanan ke Roma. Lalu dia dipindahkan ke Hong Kong. Dia menjual rumahnya berikut seluruh isinya. Tapi ketika dia sudah siap untuk terbang ke Asia, cabang perusahaan di Hong Kong mendadak bangkrut. Dia berbagi pengalaman dengan saya. Kejadian itu merupakan suatu malapetaka. Namun saya merasa beruntung karena pikiran positif tetap membimbing hidup saya. Saya terus mengingatkan diri saya bahwa berada di tengah bencana adalah saat yang tepat bagi pertumbuhan pribadi saya. Saya meyakinkan diri saya bahwa kejutan positif sedang menantikan saya di suatu tempat. Saya juga mulai berbagi ide dengan orang lain. Mengajar akan menjernihkan pikiran Anda dan membangkitkan sikap yang positif. Elson kemudian mengadakan riset terhadap peluang ekonomi. Saat itu banyak orang merasa was-was tentang situasi ekonomi dan menyimpan uangnya dalam bentuk barang berharga. Dalam waktu 6 bulan, dia berhasil menjual emas dan perak senilai lebih dari 1 juta US dollar. Lalu, perceraian membuat saya bangkrut dan istri saya menerima warisan bisnis saya. Jika Anda mengalami krisis, Anda harus tetap rileks. Renungkan diri Anda dan gali kreativitas diri Anda, agar Anda dapat memandang jauh ke depan. Kreativitas diri Anda akan muncul pada saat Anda berada dalam keadaan tenang. Pikiran Anda akan merasa jernih pada saat-saat seperti ini. Anda dapat memusatkan kekuatan dan kelemahan Anda.
Selain itu, Anda juga akan bisa memahami letak kekeliruan Anda. Ketegangan akan membangkitkan kekuatan ego kita. Stres dapat mengacaukan pandangan kita terhadap kenyataan. Kita bisa kehilangan peluang dan kemampuan kita sendiri. Dulu, kalau saya sedang bingung, saya akan terus menyimpan perasaan saya daripada beradu argumentasi. Tapi kini, saya tidak mempedulikan lagi penilaian orang terhadap diri saya, karena hal ini hanya akan menyakiti diri saya sendiri. Tapi saya memikirkan bagaimana perasaan mereka bisa menolong diri saya supaya saya menjadi lebih kreatif dan produktif. Stres dapat membuat pandangan kita terhadap kenyataan menjadi lebih cerah dan tajam. Jika Anda berlatih di gedung olahraga, misalnya pada papan lentur, otot Anda harus berada di bawah tekanan guna membangkitkan kekuatan. Kita semua perlu memanfaatkan ketegangan agar kita makin kuat ketimbang menghindari rasa sakit, baik dalam mengembangkan kekuatan otot atau kekuatan ego kita. Anda dapat membiarkan kekuatan negatif mengalahkan Anda, atau Anda mengalahkan kekuatan dengan membiarkan stres dan perasaan tidak senang bekerja demi keuntungan Anda. Kegagalan dan penolakan dapat membangkitkan tekanan emosional yang akan mencegah atau menjegal kita dalam meraih sukses dalam bidang bisnis. Kita harus berani mengakui kelemahan kita. Elson melanjutkan ceritanya. Umpan balik negatif dapat membantu kita memusatkan perhatian pada orang lain, mengenal perbedaannya satu sama lain, dan membuat beberapa penyesuaian yang dibutuhkan. Sekali mereka dapat berhubungan dengan Anda, maka ketakutan Anda terhadap penolakan akan menjadi sirna. Kita harus bersifat kritis terhadap diri kita jika kita ingin membuat perubahan yang penting pada citra diri kita. Proses ini tergantung pada keberadaan kita di antara spektrum yang bersahabat dan sensitif dan spektrum yang agresif dan dominan. Kemudian kita perlu menggerakkan pendulumnya. Hidup ini bisa dipenuhi oleh hal yang banyak menimbulkan stres. Namun, bila kita membiarkan stres mendorong semangat kita, maka kita akan lebih mudah mencapai sasaran kita. Kenalilah hubungan yang erat antara kemampuan kita dalam memanfaatkan stres dan kegunaan kita dalam pengembangan potensi diri kita. Cara paling sederhana untuk menghilangkan stres adalah dengan memutuskan bahwa kita sebenarnya tidak punya masalah.